kali pertama dalam sejarah, Timnas Indonesia U17 akhirnya lolos ke ajang Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Di mana kepastian itu diperoleh usai malam tadi tim Garuda mampu mengalahkan Yaman secara meyakinkan dengan skor 4-1. Bagi Indonesia ini adalah pencapaian besar. Bukti jika kita punya potensi yang gak kalah untuk bersaing di level Asia. Terkhusus jika talenta Indonesia dipersiapkan dengan baik. Lantas seperti apakah perjuangan para pemain tim Garuda Muda bisa mencapai sejarah untuk lolos ke Piala Dunia? Seperti apa publik bereaksi? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Dengan penduduk lebih dari 300 juta jiwa, dengan sepak bola adalah olahraga paling digemari penduduk Indonesia, belum bisa bermain di Piala Dunia adalah ironi sepak bola yang ada di negara ini. Maksudnya, kok ya bisa kita nggak memiliki timnas yang kuat? Sampai akhirnya perubahan itu terjadi dalam beberapa tahun ke belakang. Fokus tinggi PSSI dalam membina para pemain muda, memberikan para pemain muda tim Garuda memiliki kesempatan untuk berkembang dengan optimal dan mendapatkan pengalaman serta pelatihan terbaik. Di mana pada akhirnya hal itu membuahkan hasil yang positif. Saat terbaru, kita sama-sama melihat Timnas U17 Indonesia sukses mewujudkan mimpi para penduduk Indonesia melihat timnas kita lolos ke ajang World Cup. Bukan lewat jalur tuan rumah ya, melainkan jalur kualifikasi. Ya, bicara soal keberhasilan timnas lolos ke Piala Dunia U17 sendiri, semua dimulai dengan penampilan penuh Spartan tim Garuda saat menghadapi Korea Selatan, di mana saat itu timnas mampu mencetak gol penalti jelang berakhirnya laga. Usai di sepanjang pertandingan digempur oleh Korea yang gagal mencetak gol. Kemenangan kontra Korea sendiri membuka peluang Indonesia ke Piala Dunia. Maksudnya, jika mampu menang kontra Yaman, Indonesia otomatis lolos. Dan itulah yang memicu penampilan intens timnas kontra Yaman malam tadi. Sejak awal laga, pasukan dari pelatih Nova Arianto itu langsung menekan timnas Yaman, di mana hasilnya Zahabi Goli mampu membuat gol di menit ke-15. Sebelum 10 menit setelahnya, Fadli Alberto Hengga mencetak gol di menit ke-25. Di awal babak kedua, Yaman coba mengambil alih permainan. Mereka lebih banyak menekan dan keuntungan akhirnya Yaman dapatkan usai mendapatkan hadiah penalti. Tapi kami pikir cuma sampai di situ perlawanan Yaman. Ketika jelang berakhirnya laga, Evandra mampu menambah 2 gol untuk timnas yang mengubah skor menjadi 4-1 untuk timnas Indonesia. Kita dapat 3 kemenangan dari 2 laga, dan Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 sekaligus lolos ke ajang Piala Dunia. Jelas, apa yang ditunjukkan para pemain timnas adalah perpaduan antara potensi hebat para pemain muda dengan semangat juang Garuda Muda yang tak padam. Evandra Florasta, yang sebelumnya menjadi pahlawan melawan Korea Selatan, kembali mencuri perhatian dengan mencetak 2 gol di menit ke-87 dan 89. Sedangkan 2 striker timnas, Zahabi Goli dan Alberto, terus menunjukkan kenapa mereka layak disebut sebagai predator. Sekali lagi, skor akhir 4-1 memastikan Indonesia mengunci tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025. Sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya melalui jalur kualifikasi. Dan itu kenapa ini adalah sejarah besar untuk sepak bola Indonesia. Di klasmen saat ini sendiri, Indonesia adalah tim ketiga yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Setelah sebelumnya ada Uzbekistan dan Arab Saudi. Indonesia yang ada di grup C punya 6 poin, unggul dari Korea dan Yaman, yang akan berduel di laga terakhirnya untuk menentukan siapa yang akan menemani Indonesia lolos ke Piala Dunia dari grup C. Di sisi lain, bayangin aja, kita nggak lagi fokus ke AFF. Karena apa? Karena kita bersaing di Piala Dunia. Lihat deh komentar-komentar di media sosial berikut ini. Lagi-lagi menggendong ASEAN. Tolong FIFA mulai download lagu Tanah Airku. King Indo mau nyanyi di tengah-tengah stadion setiap habis match World Cup nanti.
Kan prinsip Malaysia gini bos, daripada ikut turnamen resmi tapi kalah dan jadi juru kunci, lebih baik nggak ikut sama sekali. Dan mending bikin turnamen sendiri, pilih lawan sendiri dan juara di kandang sendiri. Tania harimau-harimau, silakan kalian bawa piala AFF-nya, kami bawa jatah piala dunianya. Respect untuk Nova Arianto. Coach Nova, begitu ia dipanggil. Mantan pemain bertahan timnas di era 2000-an itu telah mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia sebagai pelatih pertama yang berhasil meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Pencapaian luar biasa ini diraih setelah Garuda Muda menunjukkan performa gemilang di Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan telak 4-1 atas Yaman pada 7 April 2025 yang memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Bagi Indonesia, ini adalah momen bersejarah yang membuktikan bahwa kerja keras dan visi yang jelas bisa mengangkat prestasi sepak bola tanah air ke level dunia. Di sisi lain, keberhasilan Nova Arianto sendiri tak lepas dari karakter kepelatihannya yang tegas dan penuh disiplin. Ia dikenal sebagai sosok yang tak kompromi dalam menanamkan mental juara pada para pemain muda. Gaya kepelatihannya ini juga tak bisa dipisahkan dari pengasuh Shin Tae-yong atau STY, mantan pelatih kepala timnas Indonesia senior yang juga dikenal dengan pendekatan disiplin tinggi dan fokus pada detail. Nova yang pernah menjadi asisten STY tampaknya belajar banyak dari sang maestro asal Korea Selatan itu, lalu mengaplikasikannya dengan apik dengan skuad U17, di mana ketegasan dalam latihan, strategi yang matang, dan kemampuan memotivasi pemain menjadi kunci keberhasilannya membawa Garuda Muda terbang tinggi untuk ke ajang Piala Dunia. Dengar deh salah satu nasihat dari Coach Nova yang membuat merinding. Kita udah bicara dari kemarin, bos. Kebiasaan jelek jangan dibawa di sini. Kalau depan kan harus sejajar. Paham? Berapa bulan depan kawan? Kalau kalian nggak mau lari bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak bisa lari di sini. Kalau lihat cara ngelatih Coach Nova, kami sih respect banget untuknya. Bukan hanya karena prestasi, tetapi juga karena dedikasinya membentuk generasi emas sepak bola Indonesia. Ia telah menunjukkan bahwa dengan disiplin dan kerja keras, mimpi besar bisa diraih. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 adalah bukti bahwa Indonesia punya tempat di panggung dunia. Dan Coach Nova adalah pemimpin di balik keberhasilan itu sekarang. Bukti potensi talenta Indonesia. Dari dua laga yang dimainkan timnas kontra Korea Selatan dan juga Yaman, timnas U17 Indonesia menunjukkan kombinasi disiplin taktik, kerja keras, dan bakat individu yang mumpuni. Di sini kami akan mengatakan bahwa Coach Nova mampu menemukan para pemain muda dengan talenta hebat. Pemain seperti Zahabi Goli, Mirza, Fadli Alberto, dan Evandra Florasta menjadi sorotan di lini serang usai jadi kunci gol demi gol timnas Indonesia. Tapi tak hanya dari lini serang, keberhasilan timnas juga tak lepas dari kontribusi lini belakang. Para pemain seperti Matthew Baker tampil kokoh menjaga pertahanan. Begitupun sang kapten Panji serta kiper Dava Algasemi yang tampil ciamik. Sekali lagi, pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa sistem pembinaan usia muda di Indonesia mulai membuahkan hasil. Setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dan tampil di fase grup, kini Indonesia kembali ke turnamen bergengsi tersebut. Dan kali ini dengan status yang lebih membanggakan, lolos melalui kualifikasi Piala Dunia, di mana ini menegaskan bahwa talenta Indonesia jika diberi kesempatan dan persiapan yang baik, mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Pada akhirnya, keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia tanpa privilege tuan rumah membuat dunia sepak bola mulai melirik bakat-bakat Garuda Muda sebagai kekuatan baru di level junior. Sederhananya, Piala Dunia telah menemukan anak emasnya. Begitu mungkin kalimat yang pantas menggambarkan momen ini. Meski dunia tampaknya masih kehilangan kata-kata untuk menggambarkan kejutan manis dari Indonesia. Meski sudah lolos ke Piala Dunia, perjalanan di Piala Asia ini belum usai.
ada peluang bagi Indonesia untuk mengalahkan lebih tinggi. Saat ini dengan 6 poin dari 2 laga, Indonesia membuka peluang besar untuk menjadi juara grup jika mampu mengalahkan Afghanistan di laga terakhir pada hari Jumat. Dan jika mampu memuncaki klasmen, Indonesia berpotensi menghadapi lawan yang lebih ringan di perempat final, sehingga timnas bisa mengalahkan lebih jauh ke semifinal atau bahkan final. Namun lebih dari itu, fokus juga akan beralih ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yang akan digelar pada 3 hingga 27 November mendatang. Ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengukur kemampuan melawan tim-tim terbaik di konfederasi lain, seperti UEFA, CONMEBOL, dan CAF. Bayangin aja, timnas bakal satu grup dengan Argentina, Prancis, atau mungkin Spanyol. Mari kita lihat apa yang bisa ditunjukkan para punggawa muda tim Garuda.